Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah adik-adikku sekalian, kita bisa kembali lagi bertemu secara virtual dalam materi Nahwu, pembelajaran analisis teks Arab atau cara membaca teks Arab yang tidak berharokat. Bagaimana kabarnya adik-adikku sekalian? Mudah-mudahan senantiasa berada dalam kesehatan. Baik adik-adikku sekalian, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, akan selalu saya ingatkan bahwa hal pertama yang harus kita ketahui, yang harus kita ingat, bahwa bagaimana cara kita membaca teks Arab yang tidak berharokat itu adalah diawali dengan kita mampu membedakan jenis kalimat yang sedang kita baca. Apakah kalimat tersebut kalimat isim, ataukah kalimat fi'il, ataukah kalimat huruf. Karena dari konteks dasar kalimat tersebut kita mampu mengembangkannya. Kita bisa mampu mengembangkan ke teks selanjutnya. Jadi hal pertama yang harus kita selalu ingat bahwa bagaimana cara kita membaca teks Arab yang tidak berharokat adalah bagaimana kita menentukan kalimat yang sedang kita baca. Nah, adik-adikku sekalian, materi kali ini kita maju ke pasal tentang wajibnya puasa Ramadan. Silahkan buka kitab Safinahnya di halaman 114. Baik, kita langsung mulai saja ke materi yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu shaumu Ramadana bi ahadi umuri khamsatin. Pasal yang menjelaskan tentang wajibnya puasa Ramadan itu dikarenakan salah satu syarat dari 5 syarat. Salah satu perkara dari 5 perkara. Kita bongkar satu persatu kalimatnya. Pertama, lafadz yajibu. Lafadz yajibu ini adalah termasuk kalimatnya kalimat fi'il. Mengapa lafadz yajibu termasuk kalimat fi'il? Karena memiliki ciri fi'il. Apa itu ciri fi'ilnya? Yaitu ya mudhora'ah. Jadi apabila ada kalimat diawali dengan ya mudhora'ah, maka sudah dipastikan kalimat fi'il dan fi'ilnya itu fi'il mudhari'. Kemudian lafadz yajibu. Mengapa lafadz yajibu dibacanya yajibu? Enggak yujabu, enggak yajabu, enggak yajubu. Nah, karena lafadz yajibu memiliki asal kata wajaba yang termasuk terkategorikan mu'talfa. Nah, secara ilmu shorof, peraturan mu'talfa itu adalah apabila mu'talfa menempati wajan yaf'ilu, maka fa fi'ilnya wajib dibuang. Nah, sehingga dalam konteks lafadz yajibu ini sudah kita pastikan ada satu huruf yang dibuang, yaitu fa fi'ilnya. Itu huruf waw. Nah, sehingga pembacaannya dikarenakan wawunya dibuang, maka pembacaannya sudah dipastikan yajibu karena menempati wajan yaf'ilu. Kemudian selanjutnya lafadz shaumu. Lafadz shaumu ini termasuk kepada kalimat isim. Mengapa lafadz shaumu termasuk kalimat isim? Apa ciri yang terdapat dalam lafadz shaumu? Nah, lafadz shaumu bisa dikategorikan kalimat isim karena lafadz shaumu diidhofatkan kepada kalimat selanjutnya. Karena kalimat yang bisa idhofat adalah hanya kalimat isim. Tidak bisa kalimat fi'il idhofat atau kalimat huruf idhofat, tidak bisa. Nah, kalimat yang bisa idhofat itu hanya kalimat isim. Sehingga sudah dipastikan lafadz shaumu ini menjadi kalimat isim. Kemudian i'rabnya, mengapa lafadz shaumu dibaca rofa, dibaca shaumu, enggak dibaca shauma, dibaca shaumi, apalagi dibaca shaum, disukunkan karena ini bukan fi'il. Nah, lafadz shaumu di i'rabkan rofa atau dibaca rofa dikarenakan lafadz shaumu itu adalah kalimat isim kemudian jatuh setelah fi'il mabni maklum. Nah, apabila kita menemukan kalimat fi'il mabni maklum, kemudian di depannya ada kalimat isim, maka patut kita curigai kalimat isim tersebut menjadi fa'il. Nah, sebab fa'il itu adalah kalimat isim, kemudian jatuh setelah fi'il mabni maklum.
Sehingga lafadz saumu kita kategorikan bisa dibaca rofa karena terkategorikan fa'il. Karena fa'il termasuk isim marfu'at, isim yang dibaca rofa. Selanjutnya sauma ramadhani, sauma ramadhana. Nah, ini lafadz ramadhana ini adalah kalimat isim. Mengapa? Sebab seperti tadi lafadz saumu, lafadz ramadhana menjadi mudhof ilaih atau diidopatkan dengan lafadz saum. Lafadz saumu didopatkan dengan ramadhana. Nah, sudah dipastikan lafadz ramadhana menjadi kalimat isim juga karena sama-sama idopat. Kemudian pertanyaannya, mengapa lafadz ramadhana dibaca fathah, dibaca nasab, dibaca fathah, sedangkan lafadz ramadhana menjadi mudhof ilaih? Padahal syarat mudhof ilaih itu khafad. Nah, jawabannya lafadz ramadhana dibaca fathah karena lafadz ramadhana adalah kalimat isim yang terkategorikan isim ghair munsharif. Apa itu isim ghair munsharif? Isim ghair munsharif adalah kalimat isim yang menyerupai seperti kalimat fi'il di dalam dua ilat, yaitu wasfiyah dan alamiyah. Nah, lafadz ramadhana ini menjadi kategori isim ghair munsharif karena memiliki ilat ziyadah alif nun. Apa itu ziyadah alif nun? Kalimat isim yang ditambahkan alif dan nun di akhir kalimatnya. Nah, itu menjadi kalimat isim ghair munsharif. Nah, dikarenakan ramadhana isim ghair munsharif, maka pembacaannya, i'rabnya ketika khafadnya cirinya dengan fathah. Nah, maka meskipun lafadz ramadhana dibaca fathah, tetapi tetap i'rabnya itu termasuk i'rab khafad. Lanjut, saumu ramadhana bi ahadi umuri khamsatin. Lafadz bi ahadi ini adalah kalimat isim adad. Ya, sudah maklum, sudah masyhur, sering kita dengar lafadz ahadun. Nah, ahadun itu kalimat isim adad. Bi ahadi umuri khamsatin, lafadz umuri pun seperti kalimat isim sama seperti lafadz yang sebelumnya. Kemudian lafadz khamsatin juga kalimat isim karena dengan alasan sama, diidopatkan dengan kalimat yang lain. Nah, ini teknis pembacaannya adalah lafadz umuri. Mengapa dibacanya umuri? Nah, ini lafadz umuri adalah jamak taksir dari lafadz amrun. Sedangkan dalam kitab Alfiyah, apabila kalimat mufrad menempati wajan fa'lun, nah, maka salah satu wajan jamak taksirnya itu dibaca fu'ulun. Nah, maka lafadz amrun ini jamaknya umurun, nggak dibaca amurun. Ini dibacanya umurun karena menempati wajan fu'ulun. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ahaduha bi kamali sya'bana thalathina yauman. Atau diulangnya, ahaduha bi kamali sya'bani thalathina yauman. Ahaduha yaitu salah satu dari syarat yang 5 itu adalah sempurnanya bulan Sya'ban genap 30 hari. Sekarang kita bongkar lagi, ahaduha dibaca rofa dikarenakan menjadi mubtada. Kemudian bikamali sya'bani salasina yauman, bikamali sya'bani salasina itu menjadi khobar dari mubtada lafadz ahaduha. Nah, pertanyaannya, lafadz sya'banun dengan lafadz ramadhana itu sama, isim ghair munsharif ziyadah alif nun. Tapi mengapa ketika tadi lafadz ramadhana dibacanya fathah padahal sama-sama menjadi mudhof ilaih, sekarang sya'ban ini dibacanya kasroh? Nah, karena syarat dari isim ghair munsharif itu i'rabnya dengan ciri fathah itu apabila pertama tidak memiliki alif lam, kemudian kedua ketika tidak diidopatkan. Nah, jadi apabila isim ghair munsharif memiliki alif lam atau isim ghair munsharif diidopatkan atau menjadi mudhof, ya syaratnya. Kalau menjadi mudhof ilaih tidak masalah, ini menjadi mudhof. Nah, ketika menjadi mudhof atau dia memiliki alif lam, maka isim ghair munsharifnya batal, kemudian i'rab khafadnya memiliki ciri fathah. Memiliki ciri kasroh. Nah, sehingga lafadz sya'bana ini nggak dibaca sya'bana tapi dibaca sya'bani karena idopat kepada lafadz salasina. Kemudian yang terakhir lafadz yauman ini menjadi tamyiz karena lafadz salasina ini masih samar. Itu ya. Nah, maka dari itu lafadz
karena lafadz salasina masih samar, yang 30 itu apa? Nah, ketika ada yang samar dari zat, maka dijelaskan oleh tamyiz. Yauman i'rabnya nasab karena menjadi tamyiz. Nah, itu kira-kira. Jadi analisis teks Arab yang kita pelajari hari ini adalah pertama, ketika kita menemukan mu'tal fa, nah itu ya. Ketika menemukan mu'tal fa, kemudian fa fi'ilnya hilang, nah maka pasti ketika fi'il mudhari menempati wajan yaf'ilu, karena salah satu-satunya wajan fi'il mudhari ketika mu'tal fa dibuang itu adalah apabila menempati wajan yaf'ilu. Kedua, ketika isim ghair munsharif tidak didapatkan atau isim ghair munsharif, itu i'rab khafadnya itu dengan ciri patah. Yang ketiga, i'rab isim ghair munsharif khafad dengan fathah itu apabila tidak memiliki batalnya. Apa itu batalnya? Yaitu alif lam dan didapatkan atau menjadi mudhof. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk selanjutnya silahkan adik-adikku sekalian yang ada di rumah, kalian seperti kemarin baca pasal selanjutnya, yaitu pasal surutus sihatihi. Silahkan sampai beres ya pasalnya, sampai qaubilan li shaumi. Nah, itu sampai beres satu pasal, silahkan baca, kemudian terjemahkan. Nah, kemudian teknik taking videonya atau pengambilan videonya, usahakan agar bisa jelas suara yang didengarnya, karena ketika kalian pengambilan video itu kan yang dinilai pembacaan kalian, sedangkan apabila kalau suaranya tidak jelas nanti bisa jadi keliru penilaian. Sehingga teknis videonya biar lebih mudah, biar simpel, nah bisa dicontohkan seperti ini saja. Jadi antum semua kelihatan, kemudian kitabnya kelihatan, kemudian suaranya pun jelas. Jadi apabila kalau misalnya pakai kameranya agak terlalu jauh, maka suaranya yang agak lebih jelaskan. Nah, jadi silahkan untuk tugasnya baca pasal surutus sihatihi di halaman 116 sampai satu pasal tamat, kemudian terjemahkan, kemudian sama seperti kemarin ambil makna yang terkandung dari kalimat yang kalian baca. Nah, mungkin itu materi untuk hari ini. Mudah-mudahan adik-adikku sekalian senantiasa berada dalam kesehatan. Tetap di rumah, gak usah kemana-mana untuk lebih menjaga kesehatannya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.